Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Najwa Nopia Yusiana dengan NIM 1930201255. Dan saya dari kelas PGMI 07, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Patah Palembang. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengajar dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UTS saya yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Haniatus Solika, MPD. Selamat pagi anak-anak. Oke, semangat semua ya. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Ya betul, jadi hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Nah, sebelum Ibu ke pembahasannya, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian dan ciri-ciri kalimat efektif. Yang kedua, siswa mampu merubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Nah, jadi ada dua tujuan pembahasan kita atau tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau tanya, pernah tidak anak-anak berbicara kepada adik atau teman lainnya tetapi mereka itu tidak memahami apa yang kita bicarakan? Kalau pernah, berarti kalimat yang kita gunakan itu belum efektif sehingga belum dipahami oleh teman-teman kita. Nah, sebelum kita belajar ke kalimat efektif, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kalimat. Ada yang tahu? Jadi, kalimat adalah rangkaian atau Jadi kalimat itu adalah rangkaian atau kumpulan kata yang minimal terdiri dari subjek dan predikat. Nah, dapat berdiri sendiri serta memiliki makna yang lengkap. Ada yang tahu anak-anak apa itu subjek? Ada yang tahu tidak? Jadi, subjek adalah pelaku atau kata benda dalam sebuah kalimat. Subjek bisa berupa nama orang, hewan, tumbuhan, benda, dan sapaan. Nah, Ibu mempunyai contoh. Dayu sangat suka bersepeda. Ini nanti ditulis ya. Di sini Dayu sangat suka bersepeda. Nah, anak-anak, subjeknya yang mana? Yang pelaku atau kata bendanya. Jadi subjeknya itu Dayu. Jadi subjeknya itu ialah Dayu. Terus jadi subjeknya tadi adalah si Dayu. Lanjut ke predikat. Predikat adalah perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Predikat bisa berupa kata kerja, kata sifat, kata benda, dan bilangan. Predikat tidak boleh didahului dengan kata yang. Ingat ya anak-anak, jadi predikat itu tidak boleh didahului dengan kata yang. Contoh kalimatnya itu Dayu sangat menyukai ayam goreng. Nah, di sini Ibu buat dulu ya. Dayu sangat menyukai ayam goreng. Nah, di sini kalimatnya itu Dayu sangat menyukai ayam goreng. Nah, di sini mana yang predikatnya? Dayu tadi kan subjek, pelakunya. Jadi Dayu kan subjeknya. Nah, pekerjaannya itu yang diperbuatnya. Jadi sangat menyukai. Jadi predikatnya itu sangat menyukai. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak? Ibu kasih contoh lagi, yaitu kalimat yang kedua.
Edo tampan. Edo tampan. Nah, di sini siapa yang bisa mengerjakannya? Kalimat kedua ini kan adalah Edo tampan. Yang predikatnya si Edo ini itu subjek. Jadi tampan itu ialah predikatnya. Edo subjek, tampan predikat. Predikat itu bisa kata kerja, boleh kata sifat, dan sudah Ibu jelaskan tadi kan. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Oke, silakan dicatat dan dipahami ya. Nah, selanjutnya lanjut ke yang ketiga, yaitu objek. Nah, ada yang tahu apa itu objek? Oke, kalau tidak tahu, Ibu akan menjelaskan. Objek adalah kata atau hal yang dikenal atau dikerjakan oleh subjek. Objek bisa berupa kata benda. Contohnya itu Lani menyayangi adiknya. Nah, ingat ya, Lani menyayangi adiknya. Mana yang objeknya? Kalian bisa ingat? Lani itu sama seperti Dayu sama Edo tadi, ya, subjek. Terus menyayangi itu kata kerja. Jadi menyayangi itu predikat. Jadi apa objeknya? Ya, jadi objeknya itu adiknya. Oke. Lanjut yang keempat, yaitu keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang berfungsi memperjelas kalimat sehingga komunikasi mudah dipahami. Keterangan bisa berupa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, sebab, akibat, dan lain-lain. Ibu kasih contoh, Ibu memasak nasi di dapur. Kita bisa bahas satu-satu. Ibu ialah subjek. Terus memasak itu predikat, nasinya objek. Jadi keterangannya itu ialah di dapur. Di dapur itu merupakan keterangan tempat. Nah, pintar ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan tujuan kalimat efektif. Yang pertama, mempermudah pendengar atau pembaca memahami isi berita atau kalimat. Yang kedua, pesan dalam sebuah berita atau kalimat dapat tersampaikan dengan baik. Sehingga selain tujuan, ada juga manfaatnya anak-anak. Yang pertama, menghindari salah tafsir atau salah arti. Yang kedua, menghindari salah paham atau konflik. Yang ketiga, pesan tersampaikan dengan jelas. Nah, Ibu akan menjelaskan juga syarat-syarat kalimat efektif. Ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejakan Bahasa Indonesia, yaitu menggunakan huruf kapital, tanda baca, dan kata baku. Yang kedua, yaitu kalimat efektif harus sistematis. Kalimat efektif setidaknya memiliki susunan SPOK. Yang ketiga, tidak ambigu atau membingungkan. Dan yang keempat, tidak boros kata dan kalimatnya tidak bertele-tele. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini dan Ibu akan kasih kalian tugas di rumah. Ibu akan membuat kalimatnya dan kalian harus mengetahui mana SPOK-nya atau kalian harus menempati SPOK-nya nanti. Nah, minggu depan dikumpul ya anak-anak. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.